Halo semua, pada hari ini kita akan membahas tentang insomnia secara singkat. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya William Ananda Wijaya. NIM saya 250240446. Saya berasal dari jurusan Computer Science dan saya berasal dari Fakultas School of Computer Science. Tanpa lebih lanjut, kita segera bahas tentang insomnia secara singkat. Jadi, apa itu insomnia sebetulnya? Insomnia ini adalah kondisi yang sering dikaitkan dengan kondisi di mana kita kesulitan untuk tidur. Kondisi insomnia ini memiliki ciri kita akan merasakan sulit untuk tidur atau kesulitan untuk tetap tertidur tanpa terbangun. Secara singkat, insomnia dapat mempengaruhi performa kita dalam kerja maupun aktivitas sehari-hari. Dan juga dia akan mempengaruhi mood dan pikiran kita. Gejala dari insomnia ini cukup umum di masyarakat, di mana sepertiga dari orang dewasa memiliki gejala insomnia, dan 10% memiliki gangguan insomnia yang lebih kuat lagi. Gejala-gejalanya adalah kesulitan tidur dan kesulitan untuk tetap tidur, bangun terlalu awal atau terlalu pagi, merasa lelah pada siang hari, dan ada gejala ini sedikit terkait dengan kesehatan mental, gejala depresi, atau kecemasan berlebih. Nah, seberapa umum insomnia? Sebelum kita sudah bahas, sepertiga dari orang dewasa mengalami insomnia, tapi kita akan bahas lebih lanjut berdasarkan studi akademik. Berdasarkan studi oleh Benjamin et al. Terhadap estimasi tingkat insomnia pada data populasi UN atau PBB, menemukan bahwa sekitar 16,2% orang dewasa mengalami insomnia dan 7,9% mengalami insomnia yang berat atau kronis. Nah, kita akan sekarang bahas tentang gejala-gejala dari insomnia. Gejala insomnia yang ganggu kegiatan sehari-hari, yaitu refleks yang kurang, masalah ingatan, dan sulit untuk konsentrasi, serta mudah iritasi. Gejala sebelumnya seperti refleks yang kurang dapat menjadi berbahaya bagi diri kita, terutama apabila kita jatuh. Refleks berperan cukup signifikan ketika kita jatuh untuk mencegah kita agar dari terbentur dengan batu misalkan. Kita jadi memiliki refleks untuk menimbangkan diri atau menggunakan tangan kita untuk meredakan kerusakan dari jatuh tersebut. Dan untuk bagi kalian atau bagi kita yang menggunakan kerendahan dan pribadi ini cukup cukup penting juga untuk memiliki refleks yang tajam. Kemudian gejala insomnia yang dialami sebelum saat tidur sebelum dan saat tidur. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam untuk tidur setiap hari. Dan gejala sebelumnya mampu mengganggu waktu tidur tersebut dan juga kegiatan pada besok hari karena kurang istirahat. Gejalanya ini adalah sulit untuk tertidur terlelap, bangun pada waktu tengah malam, atau bangun ketika belum waktunya untuk bangun tidur, dan bangun terlalu pagi atau sulit kembali tidur lagi. Nah, insomnia kronis. Insomnia kronis ini adalah kondisi di mana seseorang sudah dapat dikatakan kronis apabila seseorang sudah terlalu sulit untuk tidur. Untuk kondisi gejalanya sering sekali untuk muncul, walaupun segala kondisi lainnya mendukung untuk tidur. Gejala insomnia yang sering, kira-kira 3 kali seminggu, dapat juga menjadi indikator untuk insomnia yang kronis. Kesulitan untuk memperkirakan penyebab insomnia seperti konsumsi obat, gangguan tidur, karena penyakit juga menjadi ciri-ciri insomnia kronis. Jadi kita sulit untuk memperkirakan kenapa sih kita sulit untuk tidur. Nah, kalau sudah seperti itu mungkin kita memiliki insomnia yang cukup kronis. Apalagi ketika kita sering mengalami insomnia 3 kali seminggu. Nah, apa saja sih penyebab dari insomnia ini? Jadi di sini kita akan membahas 4, yaitu faktor genetik, faktor medis, kondisi mental, tidur pada lingkungan baru, kebiasaan tidur kurang baik, dan medikasi. Ternyata ada 5. Jadi faktor genetik ini adalah sesuatu yang diturunkan oleh keluarga kita dan menjadi salah satu penyebab dari insomnia yang mungkin kita miliki. Kondisi medis juga menjadi penyebab insomnia dari penyakit, infeksi, atau penyakit kronis seperti Parkinson's disease. Kondisi mental juga mempengaruhi ini ya. Misalkan stres, kita banyak mikirin suatu masalah. Jadi ketika kita tidur, pikiran kita akan diputar-putar terus tuh. Apa yang buat kita prihatin. Misalkan tugas belum kelar, besok ketemu dosen yang cukup menantang buat diri kita ya. Itu juga bisa menyebabkan kita kehilangan tidur kita. Akhirnya kita jadi
mengalami gejala-gejala insomnia. Tidur pada lingkungan baru juga menjadi salah satu faktor untuk insomnia. Kita memiliki sesuatu yang namanya circadian rhythm atau jam internal pada badan kita yang membantu kita dalam siklus bangun tidur. Dan dia juga mengatur suhu tubuh serta metabolisme. Apabila kita menginap atau pindah karena alasan kerja misalkan, sebagai contoh, ritme ini akan terganggu dan memerlukan menyesuaikan kembali. Ini tuh ketika kita pindah tempat tinggal sementara atau permanen ya. Jadi kita misalkan pindah untuk tugas, kita mungkin kesulitan tidur karena lingkungannya berbeda. Tapi kalau kita tidur di rumah, kita mungkin tidurnya jauh lebih cepat. Kecuali kita main HP ya. Kebiasaan tidur kurang baik. Kebiasaan tidur kurang baik juga dapat menyebabkan insomnia. Waktu tidur dan bangun yang tidak konsisten setiap hari dapat mempengaruhi ini. Nah, kita jika kurang aktif sebelum tidur atau terlalu aktif sebelum tidur, misalkan main HP, komputer, laptop, nonton TV, kita dapat mengganggu siklus tidur kita. Kalau kalau kurang aktif itu misalkan keseharian kita tidak banyak kegiatan, itu juga dapat menghasilkan kita, menyebabkan kita sulit untuk tidur. Medikasi, konsumsi obat-obat yang tertentu yang mempengaruhi siklus tidur kita. Obat-obatan yang mengandung kafein atau stimulan lainnya dapat mengganggu tidur kita. Kondisi penyakit seperti GERD, Parkinson's disease, dan Alzheimer's disease juga ditemukan terkait dengan insomnia. Nah, jadi kesimpulannya ini penyebab-penyebab dari insomnia, faktor usia dalam insomnia. Jadi usia ini juga menjadi faktor dalam insomnia. Oke, kita akan lewati bagian ini secara singkat. Kita semakin tua akan semakin sensitif terhadap lingkungan kita ketika kita tidur. Semakin tua kita akan memiliki kemajuan dalam waktu tidur. Misalkan dari jam 9 kita tidur jam 8 atau semakin lama jam 7. Tapi jam waktu tidur kita masih sama. Nah, kita semakin tua kan semakin kurang aktif. Kurangnya aktivitas juga akan mengganggu tidur kita. Seperti sebelumnya saya sebutkan, kurang aktivitas juga dapat menyebabkan susah untuk tidur. Tapi kebanyakan aktivitas, misalkan kita banyak nonton TV itu juga dapat menyebabkan kita sulit tidur juga. Jadi lumayan harus balance juga. Kemudian penyakit akan semakin sering muncul kita semakin tua. Kemudian medikasi yang kita diberikan oleh dokter mungkin dapat menyebabkan insomnia, kesulitan tidur atau perubahan jadwal tidur yang terlalu drastis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gejala kekurangan tidur akibat insomnia. Nah, gara-gara kita jangka panjang sulit tidur, itu dapat menyebabkan kita kekurangan tidur atau kekurangan istirahat sebetulnya. Dan itu akan dapat mengganggu kegiatan kita sehari-hari dan dapat berbahaya bagi diri kita apabila kita menggunakan kendaraan pribadi dan dalam keseharian kita. Misalkan untuk kendaraan pribadi kita perlu refleks ya. Kalau nggak berbahaya, dapat membahayakan kita dan orang lain. Nah, kita sekarang akan membahas tentang cara meredakan insomnia dan mencegah juga. Oke, tanpa lebih lanjut kita langsung bahas saja. Yang pertama, memperbaiki pola tidur, tetap aktif, menjaga kesehatan mental, dan membatasi diri dari makanan minuman yang memiliki kafein. Penting nih. Pola tidur kita dapat mencegah insomnia dengan menghindari aktivitas yang berlebih sebelum tidur. Kita dapat tidur tepat waktu, hindari waktu begadang apabila tidak diperlukan, kecuali kita ada tugas yang deadline yang besok. Dan memperbaiki pola tidur memerlukan perjuangan cukup signifikan apabila kita sudah terlalu terbiasa. Tetap aktif. Kita dapat mencegah insomnia dengan mencari kegiatan yang membuat kita lebih aktif pada siang hari atau sore hari. Hal ini akan membuat kita lebih cepat untuk tidur lelap. Dan menjaga kesehatan mental juga dapat membantu mengurangi insomnia dari pikiran yang mungkin mengganggu kita saat tidur. Kita juga dapat membatasi diri dari makanan minuman yang memiliki banyak kafein. Sedikit kafein pun. Jadi sekian dari penjelasan saya hari ini terkait insomnia secara singkat. Semoga video ini dapat bermanfaat dan saya ingin ucapkan terima kasih. Sebelum video ini berakhir, saya akan menunjukkan referensi yang saya gunakan untuk merancang PPT ini dan video ini. Terima kasih sekali lagi.